Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sadonya berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan pada saat kini ambo kamanyambuang curayan lah ambo sampaikan, yaitu mengenai undang nan 20 atau cepat nan 2. Dan kini kambo sampaikan masalah undang-undang. Nan dikatakan undang-undang yang dimaksud risiko, ada namanya yang pertama undang-undang luhak. Nan kedua undang-undang nagari. Kemudian undang-undang dalam nagari, dan nan keempat undang-undang nan 20. Jadi dunsanak di masa jo berada nan dimaksud jo undang-undang luhak sesuai jo kata-kata adat. Kok luak diagih bapangulu, kok orang tahu diagih barajo. Artinya nan luhak cako itu dikuasai di penghulu di masing-masing negari. Sementara kekuasaan rajo hanya karantau. Itulah yang dimaksud undang-undang luhak jo rantau cako. Jadi rantau tu dikuasai di rajo, sementara yang luhak dikuasai di para penghulu. Jadi na rajo ndak ada kekuasaannya di luhak. Itu yang dimaksud undang-undang luhak. Kemudian undang-undang nagari. Nan dikatakan undang-undang nagari ko adalah undang-undang baa pembentukan nagari, ya. Dan baa cara mendirikan nagari sesuai jo ketentuan-ketentuan. Tapi sama jo nan ambo tarangkan lah sudah-sudah, ya. Jadi undang-undang nagari ko tentu balabuh batapian babalai bamusaji, ya. Sudah tu bapandam bapa kuburan, bagalanggang pamedanan. Itulah nan dikatakan undang-undang untuk mendirikan suatu nagari. Karena itulah ambo tarangkan sebelumnya, itu ambo lanjutkan saja ke undang-undang dalam nagari. Yang dikatakan undang-undang dalam nagari, yaitunya undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat pada suatu nagari. Itu dinamakan undang-undang dalam nagari. Caranya beko kita dalam nagari itu, kok balik tentu sama sepiku, kok ringan tentu sama sejinjang, ya lah. Jadi nan elok baimbawan, nan buruk bahambawan. Kok sakit biasa basilau, kok mati biasa bajangwa. Jadi itulah intisarinya daripada undang-undang yang ada dalam nagari, ya. Kok tibo cabua dibuang, ya. Kok usua dimainkan, hutang babayar hutang batarimo, kok salah batimbang, ya. Kok tumbuh basiang jatuh batengok. Itu namanya undang-undang dalam nagari. Disitulah diambil undang-undang cako dari kata-kata adat, ya. Kata-kata adat, salah cotok tentu melantiangan, salah makan meluahan, salah ambil mengembalikan. Kok salah ke Tuhan minta tobat, salah ke manusia minta maaf. Itu namanya undang-undang dalam nagari. Jadi baa mengatur kehidupan masyarakat dalam bernagari. Itulah yang dikatakan disebut juga adat nan salingka nagari. Kemudian
Kerana adat dan selingkar nagari ko, tentu tak bisa ambo terangkan satu persatu. Mungkin contoh bisa ya. Jadi di mana diambil undang-undang atau undang-undang yang ada dalam negara itu merujuk kepada undang-undang yang lebih tinggi, iaitunya undang-undang adat ala Minangkabau Ceko. Jadi serupa jo undang-undang 20 misalnya. Dari situ diambil kalau masalah kriminalnya, tapi nan ambo sampein Ceko nak masalah kriminalnya lah. Baca tata cara mengelola masyarakat pada satu daerah, baik itu ekonomi, baik itu sosialnya, budayanya, itu disebutlah undang-undang nan ada dalam negari. Kemudian kita masuk kepada undang-undang nan 20. Undang nan 20 aku terdiri dari nan 2 balih, tuduh nama tunggangan, 8 tanda cemoh bakadaan. Contohnya serupa tuduh nama tunggangan tu, iaitunya anggang lalu atas jatuh. Ditambah orang anak raja mati tertimpa. Anggang lalu atas jatuh ko artinya di saat orang kehilangan, awak berada di situ. Mangko awak salah satu orang yang dicurigai di saat orang kehilangan, walaupun tidak awak nak ambil. Itu namanya anggang lalu atas jatuh. Anak raja mati tertimpa. Sudah tu nang keduanya, pulang pagi babasah-basah. Dan dimakasih pulang pagi babasah-basah ko, tabik orang. Tentu namanya kui jonan joai karena basah. Jadi tabik orang, ikan orang kehilangan ikan dalam tabik. Kemudian nan lewat di pagi-pagi itu, nan awak lewat di situ basah. Baju basah-basah, betul kan? Jadi mangko awak salah satu orang nan dituduh memaliangkan orang. Itu namanya pulang pagi basah-basah. Kemudian nang ketiga berjalan bagai gagih. Bana berjalan bagai gagih ko. Artinya awak berjalan capek-capek ya. Hampir serupa je orang berlari, indak tentu wujud makasihnya. Kok jaleh awak berlari itu misalnya ada yang dikajarkan jaleh. Aku ndak jaleh wujud makasihnya. Artinya ndak bisa ditakuk do mangau orang ko berlari gua. Dia berjalan bagai gagih ya. Itu maka kita bisa jo mendapat tuduhan. Kemudian kecenderungan mata orang banyak. Nang kecenderungan mata orang banyak ko, itu orang nalah biasa mengarajuna salah jo. Misalnya orang maliang, orang kehilangan ya. Kebetulan awak lah tacemoh maliang, maka tuduhan tibolah ke diri awak. Walaupun tidak awak nama maliang, karena awak lah nama awak tu lah ndak asing le dalam negari. Baso apabila orang kehilangan, aku sianu nama liang ko nama. Jadi itu namanya awak namanya ko takatuan saja orang betul. Adalah takatu dalam negari ya betul. Masuk awak tu orang maliang walaupun ndak awak nama liang, itu namanya kecenderungan mata orang banyak. Kemudian ada pula dibau ribut di bawah angin namanya. Ini makasih di bawah angin tu. Artinya iko kabar-kabar angin. Bisik-bisik lah. Bahasanya sianu tu lah. Mangko tuduh tu tibalah kawak. Artinya isu-isu kadang-kadang asutan ya, tapi nan tuduh tu tiba je kawak. Dari orang dan kehilangan. Ada pula dibawa pikir, dibawa langau. Hampir sama ni ko. Tapi dibawa pikir, dibawa langau ko. Jalih orang na. Nak cakap dibawa ribut, dibawa angin. Tak jalih orang ni dah. Kabar angin.
si anu tu nak ambil kabar anginnya. Tapi di bau pikir di bau langau ko, iko jalih orang nan menyampaikan bahasanya si anu tu nak ambil itu namanya di bau pikir di baunya di langau. Artinya barang-barang nyata tu. Sudah tu tasindorong lejak menurun. Ada dulu cik lebih ko, tak tukik lejak menaki. Artinya, betul. Kalau orang tu menurun, berjalan menurun, jajak tu tasindorong. Kalau tak tukik jajaknya, ujung jari nampak jadi kurang kau mendaki. Berarti maku awak nan lalu itu, maku dicari lah jajak cakau. Siako, tu. Anan mambiak si anan punya jajak betul lah. Sudah itu ada pula baju bermurah-murah. Artinya nan tak sepantasnya dijual di pakan. Misalnya contohnya harganya kira-kira 10.000. Awak menjual 5.000 saja separuh harga. Iko patut lo. Orang ko dicurigai kebetulan orang kehilangan lado. Awak menjual lado di pakan harga lado 10.000, awak menjual 5.000. Aku namanya baju bermurah-murah. Itu disebutlah dikatakanlah orang tu bisa dituduh. Artinya ditanyainya di mana barang ko diambilnya. Jadi bisa orang ko kita curigai dituduh. Kemudian ada pula bertimbang jawab ditanyai. Ditanya A jawabnya B. Tak ada nak tapik dah. Misalan ditanya di mana barang kau daripada pek. Tak ada kepastian di mana barang tu daripada peknya. Arti bertimbang jawab ditanya tak tapik jawapan cakap. Kalau ditanya misalan barang kau di mana daripada pek. Jawabnya bisa jadi sebenarnya barang kau dari kuah. Jadi dari jawabnya dah di mana daripada pek kau dari sianu. Itu bisa dijadikan tuduhan bagi orang nan melakukan itu. Bertimbang jawab ditanya itu. Kemudian bau dia si pasin berjajak babakir. Ini maksud jiko tinggal bakeh. Bakeh artinya misalan terompanya tinggal di tempat orang kehilangan. Atau kain saruangnya yang tinggal di situ. Dicaliak kain saruang cako nan punya sianu ko. Maka orang ko bisa pula dituduh. Sudah itu masuk kita itu kalah 12 balih banyaknya. Jadi kini ko masuk kita kepada 8 cemoh nan bakadaan. Nan 8 ko termasuklah kepada permasalahan-permasalahan yang menyangkut kriminal kebanyakannya. Yang pertama sekali namanya dago dagi. Anin katakan dago. Dago dagi memberi malu. Dago ku adalah mempermalukan seseorang. Malu seseorang kemudian menuntut. Itu namanya dago. Kalau dagi, itulah mempermalukan orang dalam satu kelompok kadang. Banyak orang dipermalukannya perbuatannya. Atau kok memperguncingkan orang lah. Indah itu contohnya. Sudah itu kalau dago daginya itu mempermalukan orang kerapatan. Misalnya balainya dipermalukannya. Misalnya seorang nenek mama karajonya nan salah, tentu malu kerapatan. Ketahuan orang luar. Maka orang menyebut nenek mama di situ negari itu cina. Maka malulah kerapatan cako. Maka orang ko dinyatakan salah. Sudah itu sumbang salah. Nan dikatakan sumbang, itu jangga dipandang mata. Misalkannya, tagak orang nan
berlainan jenis, laki-laki jo padusi ditampik nang kalam, tapi ndak be salah dah. Tagak situ tu namanya sumbang ya. Dan ada pula sumbang perempuan, ada lo banyak lo macamnya beko tu. Jadi ko nak dikatakan sumbang tu jangga dipandang mata. Ndak rancak dipandang mata tu sumbang namanya. Kemudian salahnya, ikulah melakukan kesalahannya. Jadi ko ada padusi laki-laki lah nampak melakukan kesalahan yang tak sepantasnya lakukan. Jadi itu namanya sumbang salah ya. Sudah itu adalah samun saka namanya. Samun saka aku tagak dibatih. Artinya penyamun. Penyamun ko kalau samun saja baru tu mambik orang. Diambilnya orang lalu tu samun namanya. Kalau tambah sakanya berarti mambik luar rato. Disamunnya orang, diambilnya rato. Bahkan sampai mencederai orang. Itu namanya samun saka. Biasanya ko kalau zaman-zaman seisuk ada di perbatasan, tapi kini ko tidak ada lah ya. Mungkin alah namun tu kalau kini ko mungkin orang minta-minta pitih di jalan tu mungkin barangkali persamaannya. Kemudian umbai namanya. Umbai budi merangkak sini. Jadi mangko diumbuak lah orang. Diumbuak orang cako. Dan orang tu tak kicuh di awak. Misalnya besok nak ketek diumbuak. Atau orang bodoh diumbuak. Akhirnya diambil lah kepentingan awak di situ. Atau disuruh hanya kok manga-manganya. Itu umbai namanya. Sudah tu curi maliang namanya. Curi jo maliang beda. Curi mambiak barang orang. Tapi kalau lah maliang beko, itu tu artinya mengupak rumah orang. Artinya lah ada rumah orang nak rusak. Itulah curi maliang namanya. Curi maliang terluang dindiang sini. Jadi dindiang tu lah tangga adanya. Itulah curi maliang namanya. Kalau curi saja mambiak barang orang. Tapi tidak merusak rumah. Sudah itu adalah tikam bunuh. Tikam bunuh padang berdarah. Tikam berarti melukai orang. Tapi orang pun tak sampai mati dah. Kalau lah menikam orang sampai orang mati baru ada bunuhnya. Di tikam bunuh namanya lah. Jadi kalau menikam saja hanya melukai orang tapi tak sampai membunuh. Kemudian adalah sia baka sabatang suluh. Sia artinya membakar parak, membakar rumah orang. Kalau sia saja baru tak sampai terbakar lah. Atau baru seketik terbakar betul lah. Tak menghabiskan rumah dah kasasadonya. Tapi kalau lah sia bakar beko, berarti langui rumah orang cakap. Jadi sia cik bakar cik. Kalau kita membayangkan ya, ada kalau dulu orang membungkus nasi, daun jako, bangai kapi itu sia namanya. Tak sampai nyangui. Bisa dibungkuskan nasi, cuma daun jako lunak saja. Itu namanya sia bakar. Kalau bakar berarti langui. Upih racun bata buang sayak nang kesalapan ya. Upih racun bata buang sayak. Dan dikatakan upih. Orang meracun seseorang tapi tidak sampai mati. Tidak ada orang nan mati dah tu. Tapi orang kuanya sakit dan bisa diubik balik. Aku namanya upih. Tapi kalau upih racun berarti lah melakukan pembunuhan. Di orang ko lah mati deknya. Itu namanya upih racun. Upih racun bata buang sayak sini. Sia baka sabatang suluh. Maliang curi terluang dindiang sini. Jadi curi saja baru mambiak. Tapi kalau lah maliang, itulah membuka rumah orang. Curi mambiak saja. Kalau lah terbuka rumah orang, gara-gara karajo awak tu, tu lah namanya lah maliang ya. Jadi kalau lah curi maliang tentu diambil barang orang tu rumah orang dikupak pula. Jadi kalau ketika nenek moyang awak dulu itu sangat berlaku ya. Kini ko tentu indak lama lai ya.
itu mungkin sebahagian iko akan berlaku balik di negari-negari. Sebab bab itu seketele pemerintahan kita atau perda akan turun tu. Jadi masalah-masalah yang serupa itu, yang ketek-ketek, misalnya maliang karambi, mungkin maliang ikan ya, itu ndak terima di polisi nanti lah mungkin. Tapi yang menyelesaikan itu adalah negara yang bersangkutan. Nah, untuk itu, alah siap ku awak, para pemimpin-pemimpin yang ada dalam negari, untuk membentuk hukumnya, membuat hukumnya jago, itu kita pertanyakan diri kita masing-masing. Sebab, jangan sampai tidak ada hukum di negari. Sebab nan pemerintah mungkin atau polisi tidak akan menghukum hal model itu, akan ditolaknya ke bawah balik. Nah, kini kita pertanyakan pula, kalau jadi perda tu, tentu siap awak ndak menerima itu. Labara pernak atau yang bersifatnya hukum dan bisa kita buat. Nah, di anunya nanti, caranya nanti bertolaklah ke Undang-Undang 20. Undang-Undang 20 aku lah nak menjadi acuan di dalam satu negari tentang hukum pidananya. Jadi mungkin di suatu ketika nanti itu akan bermanfaat balik bagi kita bersama-sama. Mungkin itulah huraian ambo tentang undang-undang nan 20 atau undang-undang ya. Undang-undang, ada undang-undang luar, ada undang-undang negari, ada undang-undang dalam negari, dan ada undang-undang nan 20. Disebut dalam adat tu undang-undang namanya. Jadi belah dun sana nan ambo cintoi, hanya itulah dapat ambo sampaikan. Terlebih tak kurang, ambo mohon maaf nan sangadang-gadangnya. Akhir kata, ambo cukupkan perlu sampai di siku dulu. Dan ambo sudah membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.